Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Hamizah Arenda dengan NIM 2305135756. Saya membuat tugas video resensi tentang novel yang berjudul Kudasai. Judul novel ini adalah Kudasai, penerbitnya adalah Media Kita. Total tebal buku yaitu 446 halaman. Tahun terbit tahun 2019, ukuran buku 13 x 19 cm, desain cover Dimas Fahrudin, berat buku 0,299 kg. Ada sinopsis. Akibat tindakan bodoh Caka, ia terpaksa menikahi Twindy, alpha female yang luar biasa, yang mana ia memimpin suatu firma arsitek terkemuka. Caka yang selama hidupnya hanya punya dua keahlian, yaitu memasak dan bernapas. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjalankan kehidupan pernikahan yang seperti tutorial siksa kubur baginya. Selama 2 tahun usia pernikahan, Caka tidak pernah berani melawan Twindy yang pemarah, layaknya istri muda Fir'aun. Walaupun begitu, Caka sangat menyayangi istrinya, yang menjadi tulang punggung utama dalam keluarganya. Caka banyak mengurus pekerjaan rumah seperti mencuci piring, memasak, mencuci, menyikat tangki, dan membersihkan WC. Dan juga mengelola kafe yang mana pemegang saham utamanya adalah Twindy. Semua barang-barang di kafe maupun di rumah adalah Twindy yang membelinya, sedangkan yang dibeli oleh Caka dengan uangnya sendiri hanya sikat gigi dan remote TV. Seakan penderitaan belum berakhir, Caka bertemu dengan mantan pacarnya yang dulu ia tinggalkan demi menikahi Twindy. Segala sesuatu urusan yang belum selesai menarik Caka ke pusaran masalah, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari masalah dan semakin terseret arus. Apakah Caka akan membiarkan dirinya terseret arus masalah atau meraih tangan Twindy yang senang mengandung anaknya? Jenis novel tersebut adalah romans dan komedi. Kelebihan novel ini adalah penyampaian karakternya yang jelas, terbawa suasana saat membaca novel, banyak quote-quote menarik yang ada di setiap pergantian chapter, dan yang terakhir sempat trending di Twitter. Kekurangannya adalah banyak terdapat candaan-candaan sehingga konflik tidak tersampaikan dengan baik, lalu bahasanya tidak baku. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini mengusung tentang kehidupan seorang wanita karir. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya di sini ada 7. Yang pertama ada Twindy. Twindy ini sifatnya perfeksionis, pemarah, dan menuntut atau demanding. Yang kedua ada Caka. Caka ini dalam novel bersifat humoris. Yang ketiga ada Anet. Anet ini adalah mantan Caka. Dia mempunyai sifat yang baik dan juga seorang yang pemaaf. Yang keempat ada Romi. Romi ini adalah pegawai kafe milik Twindy. Dia memiliki sifat yang lucu dan mudah untuk ditipu dalam novel. Selanjutnya ada juga Denny. Denny ini adalah pengacara setia Twindy. Sikapnya atau wataknya dalam novel yaitu ramah pada semua orang. Yang selanjutnya ada Rian. Rian ini adalah seorang bartender di tempat kafenya milik Cindy. Dia mempunyai watak ramah dan juga humoris. Terakhir ada Dimas. Dimas ini adalah teman sekampus Rian. Dia memiliki karakter atau watak yang bijaksana. Oke, yang selanjutnya ada latar. Latar ini ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat ini yaitu ada kafe. Ini sudah dibuktikan dengan ini sudah ke-1000 kalinya orang tertawa menanyakan password kafe, wifi kafe. Yang kedua ada rumah. Di belakang kafe ini ada rumah kamu yang sederhana. Yang ketiga ada alun-alun. Alun-alun ini dibuktikan dengan azan maghrib berkumandang dari Masjid Agung yang terletak di sebelah alun-alun.
Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu di sini ada 3, yaitu malam hari, siang hari, dan pagi hari. Malam hari dibuktikan pada novel gue melihat ke jam dinding, sudah pukul 7 malam. Di siang hari yaitu Sabtu siang gue dan Twindy meminta sopir. Yang ketiga pagi hari. Keesokan paginya gue membangunkan Twindy. Yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana ini ada 2, yaitu sedih dan bahagia. Sedih dibuktikan pada novel yaitu Annette menjatuhkan kepalanya di dada gue dan dia sambil menangis. Yang kedua ada bahagia. Dibuktikan dengan hahaha, gue langsung tertawa bahkan cuma karena tingkah laku gue. Sudut pandang dalam cerita ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya ada amanat. Amanat dari novel ini yaitu bahwa menjadi seorang wanita karir dan wanita yang berpendidikan tinggi yang bisa berdiri di kakinya sendiri bukanlah suatu hal kesalahan, dan menjadi pendamping dari wanita berpendidikan tersebut bukanlah suatu hal yang perlu ditakutkan. Yang kedua ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang ditemukan dalam novel ini adalah gaya majas hiperbola. Dibuktikan dengan bertemu kamu, rasanya aku pergi ke daerah anta beranta yang berantakan, jelek, dan gak punya apa-apa. Tapi ketika itu juga aku menemukan arti kata pulang yang gak aku temukan di mana-mana. Kesimpulannya, berdasarkan yang saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa novel ini harus dibaca dengan usia minimal 17 tahun ke atas. Karena terdapat beberapa kata-kata yang seharusnya tidak diketahui oleh anak di usia 17 tahun ke bawah. Novel ini juga menarik dan juga asik untuk dibaca karena disuguhi dengan drama-drama komedi dan drama dalam kehidupan berumah tangga. Yang selanjutnya ada latar ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang penulis. Penulisnya yaitu Brian Krishna. Penulis ini berasal dari Bandung yang lahir di hari Jumat, tanggal 17 Januari. Perjalanannya dalam dunia tulis menulis berasal dari keinginannya berbagi cerita dan rasa melalui media Tumblr di tahun 2010 yang terus berkelanjutan hingga sekarang. Lewat akun media sosialnya, Brian Krishna telah menghasilkan berbagai jenis tulisan, dari yang berjenis puisi, prosa, senandika, cerita pendek, dan juga cerita bersambung. Brian Krishna juga menerbitkan beberapa judul buku, antara lain yaitu Merayakan Kehilangan pada tahun 2016, The Book of Almost tahun 2018, buku novel pertamanya This Is Why I Need You tahun 2019, dan Kudasai Ini pada tahun 2019. Nilai yang terkandung dalam novel ini yaitu 1. Saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, jangan terlalu apatis terhadap orang sekitar kita. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Sekian resensi novel Kudasai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.